Perkenalkan dulu ya. Nama saya Valeria Savana. Nama aku Aisyah Fitri. Saya Muhammad Sutaraja di Narayapa. Nah, kelompok kami ingin menjelaskan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran, metode rumus, metode akar, dan persamaan kuadrat baru. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan berorder 2 yang bentuk umumnya itu berupa huruf seperti A, B, C sebagai koefisien. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama ada dengan faktoran, yang kedua dengan melengkapi rumus kuadrat sempurna, yang ketiga ada dengan rumus persamaan kuadrat, yang keempat ada dengan grafik kuadrat. Pertama, aku akan menjelaskan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Berikutnya adalah contoh soalnya, yaitu x pangkat 2 min 5x tambah 6. Pertama, kita akan menentukan pemfaktorannya, yaitu plusnya dan perkaliannya. Kita akan menemukan plusnya dari bagian tengah, jadi min 5. Lalu untuk perkaliannya, kita akan menentukannya dari bagian kanan dan kiri, yaitu 6 dikali x, yaitu 1, dimana 6 kali 1 yaitu 6. Lalu kita akan menentukan faktornya, yaitu angka yang jika ditambah hasilnya min 5, tapi angka yang sama itu jika dikali hasilnya 6, yaitu min 3 dan min 2, dimana jika min 3 tambah min 2 yaitu min 5, dan jika min 3 dikali min 2 yaitu 6. Lalu kita akan memasukkan ini ke dalam kurung, yaitu x min 3 dan x min 2. Jika kita keluarkan dari kurung, yaitu x1 sama dengan 3, lalu x2 sama dengan 2. Jadi di sini aku akan menjelaskan metode rumus. Rumusnya itu min B plus min akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Jadi di sini ada contoh soalnya, 2x kuadrat plus 5 min 12 sama dengan 0. A-nya itu 2, B-nya itu min plus 5, dan C-nya itu min 12. Jadi kita akan masukkan rumusnya ya guys. Min B itu sama dengan min 5 plus min akar 5 pangkat 2 min 4, A-nya itu 2, C-nya itu min 12 per 2, karena A-nya di sini 2, jadi kita tulis 2 sama dengan min 5 plus min akar 25 plus 96 per 4 sama dengan 5 plus min akar 121 per 4. Karena akar dari 121 itu 11, jadi min 5 plus min 11 per 4. Jadi sini itu x1 nya itu min 5 plus 11 di 4 sama dengan 6 per 4. Karena sini nggak ada, jadi kita akan sederhanakan ya guys, sama dengan 3 per 2. Terus x2 nya itu sama dengan min 5 min 11 per 4 sama dengan min 16 per 4. Hasil dari ini itu, Nah, di sini aku mau ngejelasin cara mencari jenis akar. Di dalam persamaan kuadrat, jenis akar itu dibedakan menjadi 3. Jenis akar ini pertamanya itu kita harus mencari diskriminan dulu, ya kan? Ada 3 jenis akar dalam persamaan kuadrat. 3 jenis akar di sini itu yang pertama itu ada diskriminan lebih dari 0, itu artinya 2 akar yang berbeda. Yang kedua itu diskriminan sama dengan 0, itu adalah akar yang sama. Sedangkan diskriminan kurang dari 0 itu adalah akar yang berbeda atau tidak real. Nah, di sini aku mau jelasin cara mencari jenis akar. Di sini
sini aku ada punya persamaannya dan kita akan cari jenis akar guys. Rumusnya itu kita harus mencari diskriminannya dulu. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Masukin B-nya itu 10, berarti 10 kuadrat min 4. A-nya itu 1 dan C-nya itu 25. 10 kuadrat itu adalah 100 min 4 kali 25, berarti 100 kurang 100 sama dengan 0. Jadi akar di sini itu adalah D sama dengan 0, berarti akar sama. Di sini aku akan mencari diskriminan. Rumus diskriminan adalah B pangkat 2 min 4AC. Contoh soalnya yaitu X pangkat 2 ditambah 4X min 12 sama dengan 0. B pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 min 4. A-nya itu kita ganti jadi 1. C-nya itu sama dengan min 12. 4 pangkat 2 itu 16 min 4. Ini 1 dikali min 12 sama dengan min 12. 16 min 4 dikali min 12 sama dengan terus jadi Iya. ini min 4 dikali min 12 sama dengan plus 48. Jadi hasilnya 64. Nah, untuk grafik kita akan itu soalnya ini X kuadrat min 2X sama min 8 sama dengan itu. Nah, ini kan kita akan menghasilkan ini dulu. Nah, jadi min 2 sama min 8 itu hasilnya, kalau ini hasil tambahan dan ini hasil kali. Nah, itu kita akan itu min 4 sama 2. So kalau ditambah itu min 4 sama min 2 hasilnya bakalan min 2, habis itu kalau dikali hasilnya min 8. Jadi ini bakalan masukin begini, X min 4 habis itu ini satunya lagi X plus 2. Kalau dihitungin kita akan dapat X 4 sama X min 2. Jadi buat yang ya sama dengan 0 tuh detiknya itu ada di 4,0 sama 2 min 2,0. Habis itu kita satunya lagi yang X sama dengan 0. Jadi ya ini langsung ambil dari ini ke sini. Jadi ini langsung ini aja 0 kuadrat, habis itu 2 dikali 0 sama min 8. Nanti hasilnya bakal jadi 0 sama min 8. Soalnya ini semua 0 jadi nggak ada itunya. Dan itu buat selanjutnya kita akan ke substitusi matinya. Nah, substitusi matinya rumusnya B sama min B sama dengan 2A. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini kan karena dia udah min ini kan karena dia sudah min kan ini kan min 2 nih, maksudnya kan min lagi. Jadi min dikali min itu bakal hasilnya jadi positif. Jadi dia cuma 2. Dan ini kan 2 dikali A. A-nya itu 1. Karena A-nya itu 1, hasilnya juga cuma 2. Dan 2 dibagi 2/2 itu hasilnya 1. Kalau untuk titik sumbunya titik puncaknya untuk titik puncaknya itu 1,-9. Nah, cara yang dijelasin Florence itu cara nyari grafik.
cara nyari grafik itu kita harus nentuin 4 hal. Yang pertama itu kita harus nentuin sumbu X, terus yang kedua itu harus nentuin sumbu Y, terus yang ketiga itu harus nentuin sumbu simetris, dan yang terakhir itu kita harus nentuin titik puncak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat baru. Yang soalnya itu dimana diketahui X1 dan X2 akar dari X1 tambah X2 itu sama dengan 2, X1 dikali X2 itu sama dengan 3. Ditanyakan persamaan kuadrat barunya. Yang dari akar-akarnya itu ada X1 min 3 dan X2 min 3. Misal kita mau nyari berapa alfanya itu adalah X1 min 3, betanya itu X2 min 3. Jadi kita pertama mencari alfa plus betanya terlebih dahulu. Karena itu yang pertama buka kurung X1 min 3 tambah buka kurung X2 min 3 tutup kurung X1 tambah X2 min 3 ditambah min 3 itu sama aja dengan min 3 dikurang 3, hasilnya itu min 6. Habis itu X1 tambah X2 itu diketahuinya di sini sama dengan 2, kita tulis 2 min 6, hasilnya adalah min 4. Selanjutnya kita akan cari alfa kali beta. X1 min 3 dikali X2 min 3. Jadi menggunakan cara persilangan pelangi istilahnya. Di sini ada X1 kali X2, X1 kali min 3, terus ada min 3 kali X2, min 3 dikali min 3. Pertama X1 dikali X2, terus itu X1 dikali min 3, min 3 X1, min 3 dikali X2, min 3 X2, min 3 dikali min 3, 3 kali 3 9, negatif atau negatif hasilnya positif, jadi positif plus 9. Terus itu X1 dikali X2 itu di sini diketahui sama dengan 3, terus 3. Di sini min 3 X1 min 3 X2 ada 2, jadi kita tulis min 3 buka kurung 2 tutup kurung, kita tulis lagi sini plus 9-nya. Terus kita cari terlebih dahulu yang perkaliannya. Min 3 dikali 2 hasilnya min 6. Jadi kita jumlahin semuanya, 3 dikurang 6 min 3 tambah 9 sama dengan 6. Habis itu selanjutnya kita tinggal cari yang ditanyakan, yaitu persamaan kuadrat baru dengan rumus X pangkat 2 min alfa plus beta X positif alfa dikali beta sama dengan 0.
Selanjutnya kita input angka-angka yang sudah kita temuin sebelumnya. Kita tuliskan lagi X pangkat 2, hasil dari alfa plus betanya itu yang kita dapat itu ada min 4. Kita tulis min 4, habis itu min 4x hasil. Terus begitu di sini terdapat alfa dikali beta, hasil yang didapat itu 6. Kita tulis plus 6 dengan 0. Ya, ketemu. Panjang banget gue.